Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penjabaran perpangkatan polinomial untuk dua suku. Bagaimana penjabaran perpangkatan polinomial untuk dua suku ini dan seperti apa contoh-contoh soalnya? Mari kita bahas. Di tingkat SMP, tentu kalian sudah pernah membahas tentang penjabaran perpangkatan polinomial dengan menggunakan segitiga Pascal. Masih ingat apa itu segitiga Pascal? Nah, di segitiga Pascal kita menentukan koefisien untuk penjabarannya dimulai dari untuk dua suku. Kalau dua suku itu dipangkatkan 0, maka ini pertama kita tulis 1. Kemudian kalau pangkat suku 2 itu dipangkatkan 1, maka hasilnya 1, 1. Kemudian ini kita jumlahkan lagi 1 di pinggirnya, kemudian 1 tambah 1, 2, kemudian 1. Masih ingat ya segitiga Pascal ini? Kemudian 1 tambah 2, 3, 3, 1. Kemudian kalau kita lanjutkan ini 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Ini untuk X ditambah Y dipangkatkan X tambah Y dipangkatkan 0. Ini kalau X tambah Y dipangkatkan 1. Ini kalau X tambah Y dipangkatkan 2. Ini kalau X tambah Y pangkat 3. Ini kalau X tambah Y dipangkatkan dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa penjabaran kalau X ditambah Y pangkat 2, ini X tambah Y pangkat 2, maka kita lihat untuk pangkat 2 berarti koefisiennya 1, 2, 1. Maka dari situ kita dapat X dimulai dari pangkat tertinggi, Y-nya pangkat 0, kemudian ditambah 2, X-nya menurun dari pangkat 2 jadi pangkat 1, kemudian Y-nya naik pangkat 1, kemudian ditambah koefisien berikutnya 1, X-nya pangkat 0, terakhir Y-nya pangkat 3. Maka pangkat 2, pangkat 2. Ini pangkat 2. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau menjabarkan X ditambah Y pangkat 3. Maka kita lihat di sini koefisiennya adalah untuk X tambah Y pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Maka kita tuliskan di sini mulai dari X pangkat 3, lalu ditambah koefisiennya adalah 3, 3, X-nya jadi pangkat 2, kemudian Y, kemudian ditambah koefisiennya masih 3 lagi, 3, X-nya jadi pangkat 1, Y-nya jadi pangkat 2, terakhir ditambah koefisiennya 1, 1 dikali Y pangkat 3. Begitu juga kalau misalnya kita menjabarkan X tambah Y dipangkatkan 4. Kita lihat koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Maka di sini kita lihat ada 5 buah suku. Maka kita jabarkan mulai dari X pangkat 4, lalu kita lihat koefisiennya ada 4, maka ini kita tuliskan 4, X-nya menurun pangkatnya jadi pangkat 3, kemudian Y-nya dari pangkat 0 jadi pangkat 1, kemudian kita lihat lagi koefisiennya ada 6, kemudian ini 6, X-nya menurun lagi pangkat 2, kemudian Y-nya naik jadi pangkat 2, kemudian kita lihat koefisien berikutnya adalah 4, maka kita tulis lagi di sini 4, X-nya menurun lagi dari pangkat 2 jadi pangkat 1, kemudian Y-nya naik dari pangkat 2 jadi pangkat 3, terakhir kita lihat koefisiennya 1, itu untuk Y pangkat 4. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau misalnya X tambah Y pangkat 5, pangkat 6, maka kita turunkan kembali segitiga Pascal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana jika muncul pertanyaan tentukan koefisien X pangkat 4 dari penjabaran perpangkatan polinomial 1 ditambah 2x kuadrat dipangkatkan dengan 11. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apakah hanya menggunakan segitiga Pascal atau ada cara yang lain? Mari kita bahas. Nah, kita harus tahu bahwa secara umum penulisan penjabaran dari perpangkatan polinomial tadi dapat ditulis dalam bentuk notasi sigma. Bagaimana bentuk notasi sigmanya? Bentuk notasi sigmanya dituliskan dalam bentuk kalau kita mau menjabarkan bentuk dua suku X tambah Y dipangkatkan N, maka rumusnya sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N, kemudian ini N kombinasi I dari X pangkat N dikurang I, Y pangkat I. Nah, ini adalah bentuk notasi sigma
yang akhirnya kita kenal di dalam bentuk atau cara mudahnya adalah segitiga Pascal tadi. Tapi notasi sigma ini akan sangat berguna kita gunakan untuk pertanyaan seperti yang saya tanyakan tadi. Bagaimana kalau misalnya ditanya adalah koefisien untuk X pangkat tertentu, misal X pangkat 4 dari 1 tambah 2X pangkat 11, misal begitu. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh misalnya, nah, contoh misalnya tentukan 4 suku pertama, misalnya begini saya tuliskan, dari penjabaran, misalnya saya tulis 1 ditambah X per 2 pangkat 6. Nah, jadi yang ditanya adalah 4 suku pertamanya saja. Maka kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, ini kita tuliskan berarti dalam hal ini X-nya itu sama dengan 1 di sini ya, Y-nya sama dengan X tambah 2. Maksudnya suku pertamanya 1, kemudian suku keduanya X tambah 2. Jadi 1 ditambah X per 2 dipangkatkan 6. Kalau kita tulis berdasarkan bentuk notasi sigma ini, maka ini sama dengan sigma I sama dengan 0, kemudian sampai 6, kemudian ini N kombinasi I-nya berarti kita ganti menjadi 6 kombinasi I, kemudian X-nya itu adalah 1 itu dipangkatkan dengan 6 dikurang I, lalu Y-nya dalam hal ini kita ganti menjadi X per 2 pangkat I, ini 6 dikurang I ya. Nah, jadi karena dia yang ditanya di soal adalah 4 suku pertama saja, berarti ini kita jabarkan mulai dari 6 kombinasi 0, 6 kombinasi 1, 6 kombinasi 2, sampai 6 kombinasi 3. Itu adalah 4 suku pertama. Jadi kita tuliskan 6 kombinasi 0, lalu berarti ini 1 dipangkatkan 6 dikurang 0, hasilnya 6, kemudian X per 2-nya kita pangkatkan 0, kemudian ditambah dengan 6 kombinasi 1, kemudian satunya kita pangkatkan dengan 6 dikurang 1 berarti 5, kemudian X per 2-nya berarti pangkat 1. Kemudian kita lanjutkan penjabaran ini, 6 kombinasi 2 berarti satunya dipangkatkan 6 dikurang 2, 4, kemudian X per 2-nya dipangkatkan dengan 2. Nah, yang terakhir ini 6 kombinasi 3, 1 dipangkatkan dengan 6 dikurang 3 berarti 3, terakhir X per 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kombinasi. Ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kita tinggal menghitung. Misalnya kita ambil di sini ada 6 kombinasi 0. Nah, kita sudah tahu bahwa 6 kombinasi 0 atau N kombinasi 0 itu nilainya pasti 1. Maka ini nilainya 1. Kemudian 1 pangkat 6 hasilnya 1. Kemudian X pangkat 0 dipangkatkan X per 2 pangkat 0, maksud saya itu juga nilainya 1. Maka hasil pertama dari suku yang pertama ini adalah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 6 kombinasi 1 itu kalau diuraikan berarti 6 faktorial per 6 dikurang 1, 5 faktorial, kemudian dikali 1 faktorial, kemudian 1 pangkat 5 hasilnya 1, kemudian X per 2 pangkat 1 hasilnya X per 2. Kemudian ditambah dengan 6 kombinasi 2 kita uraikan menjadi 6 faktorial per 6 dikurang 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial, 1 pangkat 4, ini tadi 4 ya, 1 pangkat 4 hasilnya 1, kemudian X per 2 dipangkatkan 2 hasilnya berarti X kuadrat per 4. Nah, suku yang keempat, 6 kombinasi 3 artinya 6 faktorial per 6 dikurang 3, 3 faktorial dikali 3 faktorial lagi, 1 pangkat 3, ini 1, kemudian dikalikan dengan X per 2 dalam kurung pangkat 3, berarti ini hasilnya adalah X pangkat 3 per 8. Nah, maka ini tinggal kita hitung saja. Suku pertama tadi hasilnya 1, kemudian kalau kita lihat 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial, berarti ini nanti kalau kita uraikan menjadi 6 dikali 5 faktorial kita coret, maka hasilnya tinggal 6, berarti ini hasilnya tinggal 6 dikali X per 2. Kemudian ditambah, nah kalau 6 faktorial ini kita uraikan berarti ini 6
dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial kita coret dengan di bawah. Kemudian 2 faktorial diuraikan 2 kali 1, kita coret ke sini, hasilnya 3. Berarti ini tinggal 3 kali 5, 15. Berarti ini sama dengan 15 dikali X kuadrat per 4. Kemudian yang terakhir, ini kalau kita uraikan 6 faktorial, berarti kita uraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial saja, karena di bawah ada 3 faktorial pertama. Lalu 3 faktorial ini kita uraikan menjadi 3 kali 2, hasilnya 6. Kita coret dengan 6 yang di sini. Berarti sisanya tinggal 5 kali 4, 20. Berarti ini 20 dikali X pangkat 3 per 8. Maka ini tinggal kita sederhanakan. Berarti suku pertama nilainya 1. Kemudian ini 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka hasil suku yang kedua adalah 3X. Kemudian kita lihat di sini 15 per 4, kita tetap tulis saja ya, tidak bisa dibagi. 15 per 4 X kuadrat. Kemudian ini tadi 8 ya, 8. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi. Kita sama-sama bagi 4, ini 2, ini hasilnya 5. Maka hasil untuk suku yang keempat itu adalah 5 per 2 X pangkat 3. Ini tadi 3 ya. Nah, ini adalah 4 suku pertama dari penjabaran perpangkatan polinomial 1 ditambah X per 2 dalam kurung pangkat 6. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, contoh soal tentukan koefisien dari X pangkat 4 pada penjabaran 2X dikurang 2 pangkat 6. Nah, kita lihat terlebih dahulu dengan menggunakan notasi sigma ya. Kita selesaikan dengan notasi sigma. Kita lihat. Nah, kalau dengan menggunakan notasi sigma, berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, saya ingatkan kembali, tadi kalau kita mau mencari X ditambah Y dipangkatkan dengan N, maka rumus notasi sigmanya adalah sigma dari I sama dengan 0 sampai N. Kemudian ini N kombinasi I dikali dengan X pangkat N dikurang I, lalu Y pangkat I. Nah, jadi kalau dua sukunya itu X tambah Y-nya diganti menjadi 2X dikurang 2 pangkat 6, berarti kita tuliskan dalam bentuk notasi sigmanya I sama dengan 0 sampai 6, kemudian ini 6 kombinasi I, kemudian X-nya kita ganti menjadi 2X dipangkat dengan 6, ini 6 kan? 6 dikurang dengan I, lalu Y-nya kita ganti dengan negatif 2 dipangkatkan dengan I. Nah, karena yang ditanya di sini hanya koefisien dari X pangkat 4 saja, maka kita tidak perlu menjabarkan semua sukunya. Kita cukup menentukan, karena yang ada di sini hanya variabel X, kita tentukan saja kapan 2X ini variabel X fokusnya bisa menjadi pangkat 4. Tentu kita lihat di sini kapan 2X ini bisa kita pangkatkan 4. Berarti pada saat I-nya 2. Kenapa? Karena 6 dikurang 2, kalau I-nya kita ganti 2 menjadi pangkat 4. Berarti di sini yang perlu kita tentukan untuk menentukan koefisien dari X pangkat 4, kita cukup menentukan 6 kombinasi 2, kemudian 2X-nya kita ganti menjadi 6 dikurang 2, kemudian negatif 2-nya kita kalikan dengan 2. Maka ini tinggal kita selesaikan. 6 kombinasi 2 kita jabarkan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial, atau saya langsung tulis ya, 6 dikurang 2 faktorial berarti 4 faktorial, kemudian 2 faktorial, kemudian ini 2X dipangkatkan 4, dan ini negatif 2 pangkat 2 berarti hasilnya 4. Ini 4. Nah, kemudian ini tinggal kita selesaikan. Kalau 6 faktorial saya jabarkan, berarti ini 6 dikali 5 dikali 4 faktorial saja. Karena 4 faktorialnya akan saya bagi dengan yang di bawah. 4 faktorial dibagi 4 faktorial hasilnya 1. Kemudian kalau 2 faktorial saya jabarkan 2 kali 1 hasilnya 2.
6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka ini tinggal saya tulis 3 kali 5, berarti ini hasilnya tinggal 15 dikali. Nah, 2x dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16x pangkat 4. Kemudian ini tadi negatif 2 dikali 4 hasilnya 4. Nah, kalau ini kita selesaikan berarti tinggal 15 dikali 16 dikali 4. Ini hasilnya sama dengan 960x pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menjawab bahwa ternyata koefisien dari x pangkat 4, koefisien itu artinya adalah angka yang di depan variabel x pangkat 4. Berarti jawabannya koefisiennya adalah 960. Nah, ini kalau menggunakan cara notasi sigma. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya kita tetap mau menggunakan segitiga Pascal. Nah, kalau mau menggunakan segitiga Pascal berarti segitiga Pascalnya harus kita turunkan sampai perpangkatan 6. Berarti kita mulai dari ini pangkat 0 tadi, pangkat 2, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kemudian ini pangkat 4, kemudian ini pangkat 5, ini pangkat 5, kemudian ini pangkat 6. Berarti sampai di sini ini 6, ini 15, ini 20, ini 15, ini 6, ini 1. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Nah, di pangkat 6 ini yang mau kita tentukan. Lalu, karena yang ditanya itu adalah koefisien dari x. Jadi saya tulis di sini ya, koefisien dari x pangkat 4, maka dengan cara segitiga Pascal, di sini saya tulis segitiga Pascal. Dengan menggunakan segitiga Pascal, berarti kita tinggal menentukan begini. Ini kan kita sudah tahu nih, ini pasti dimulai dari pangkat 6 untuk x pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4. Maka kita tahu, oh berarti koefisiennya dimulai dari 15. Karena ini mulai dari pangkat 6, pangkat 5. Nah, berarti yang kita butuhkan di sini untuk x pangkat 4. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu di sini adalah 15. Nah, lalu untuk 2x-nya, 2x yang pertama berarti kita tulis di sini 2x. Kita tentu tahu bahwa 2x itu dimulai dari pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4. Berarti ini pasti kita tulis pangkat 4. Sementara untuk negatif 2 pasti diawali mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Maka di sini kita tulis pangkat 2. Maka ini hasilnya sama aja ini dengan yang tadi, 15 dikali 2x pangkat 4, hasilnya 2 pangkat 4, 16, 16x pangkat 4 dikali dengan negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka hasilnya ini sama dengan 960x pangkat 4. Jadi kita dapat koefisien dari x pangkat 4 itu adalah 960. Nah, begitu untuk contoh ini ketika kita diminta untuk menentukan koefisien dari x pangkat 4-nya saja. Nah, contoh berikutnya, ini contoh yang terakhir. Tentukan koefisien dari x pangkat 4 pada penjabaran untuk bentuk dua suku, yaitu dalam kurung 1 tambah 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 11. Nah, untuk menentukan koefisien dari x pangkat 4 ini, kita masih bisa menggunakan segitiga Pascal. Tapi kalau menggunakan segitiga Pascal, berarti kita harus turunkan 1, 1, 2, 1 mulai dari pangkat 0 sampai ke pangkat 11 untuk mendapatkan koefisien dari x pangkat 4-nya. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab contoh soal yang ini dengan cara notasi sigma. Jadi kalau dengan cara notasi sigma, kita akan jabarkan terlebih dahulu 1 ditambah 2x pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 11 ini akan menjadi sigma dari I sama dengan 0 sampai 11, kemudian 11 kombinasi I. Nah, kemudian secara rumus x-nya itu dalam hal ini adalah 1. Berarti satunya kita pangkatkan dengan 11 dikurang dengan I. Kemudian y-nya berdasarkan notasi sigma, y-nya di sini kita ganti menjadi 2x kuadrat kita pangkatkan dengan I. Nah, karena yang ditanya di soal ini adalah koefisien dari x pangkat 4, maka kita lihat di mana variabel x di sini berada. Variabel x hanya ada di sini ya. Nah, kemudian kita lihat variabel x di awal ini sudah dalam bentuk x pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal tentukan gimana caranya x pangkat 2 ini menjadi x pangkat 4. Dalam hal ini berarti fokus kita menentukan I. Supaya x pangkat 2 berubah menjadi x pangkat 4, artinya I yang kita tentukan di sini adalah
I sama dengan 2. Kenapa I sama dengan 2? Karena X pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, X pangkat 2 lalu kita pangkatkan lagi dengan 2, kita akan menemukan variabel X pangkat 4 yang diminta di soal. Jadi untuk menentukan koefisien dari X pangkat 4, maka kita sudah dapat bahwa I yang kita tentukan adalah 2. Maka di sini kita tinggal menghitung 11 kombinasi I-nya kita ganti dengan 2. Kemudian 1 dipangkatkan dengan 11 dikurang I-nya kita ganti lagi menjadi 2. Kemudian ini 2X dikuadratkan, kita pangkatkan dengan I-nya kita ganti 2. Nah, maka berikutnya kita tinggal menghitung untuk mendapatkan koefisien dari X pangkat 4. Jadi 11 kombinasi 2 kita hitung 11 faktorial per 11 dikurang 2, 9 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kemudian ini 1 dipangkatkan 11 dikurang 2, 9 ya, nanti 1 pangkat 9 hasilnya tetap 1. Kemudian 2X kuadrat dipangkatkan 2, artinya 2 pangkat 2, 4. Kemudian dikali X pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi X pangkat 4. Nah, berikutnya kita tinggal menghitung 11 faktorial saya jabarkan menjadi 11 dikali 10 dikali dengan 9 faktorial saja, karena di penyebut juga ada 9 faktorial. Jadi 9 faktorial bagi 9 faktorial 1. Kemudian kita lihat di sini ada 2 faktorial. 2 faktorial ini nilainya 2. Bisa kita sama-sama bagi dengan 10. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka terakhir kita tinggal hitung. Ini yang tersisa tinggal 11 kali 5. Hasilnya adalah 55. Kemudian tadi 1 pangkat 9 hasilnya 1 ya. Kemudian dikali dengan 4X pangkat 4. Nah, terakhir kita tinggal mengalihkan. 55 dikali 4, 200 tambah 20, 220 X pangkat 4. Jadi yang ditanya di soal koefisien dari X pangkat 4, jawabannya adalah 220. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai penjabaran perpangkatan polinomial untuk bentuk dua suku. Semoga apa yang saya jelaskan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube ini. Terima kasih.